Syekh Mudawwali kelahiran dan asal-usulnya. Abuya dilahirkan pada tahun 1917 di Desa Blamporo, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Tidak ada seorang pun dari famili beliau yang mengetahui persis tentang hari, tanggal dan bulan, kapan beliau dilahirkan. Hal seperti ini umum terjadi pada orang-orang tua kita pada zaman dahulu. Meskipun mereka ulama atau cucu, kurang diperhatikan, selain hanya tahun kelahirannya saja yang diingat. Termasuk kelahiran diriku, Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali Al-Khalidi. Namun aku beruntung dapat mengetahui hari dan tanggal kelahiranku dari catatan ayah pada salah satu kitabnya, kelahiranku pada pagi Rabu, atau Arba'ah, tanggal 17 Desember tahun 1936. Abuya adalah putra bungsu Syekh Haji Muhammad Salim bin Malin Palito dan mempunyai beberapa orang saudara. Sebenarnya beliau mempunyai adik, tetapi karena meninggal dunia waktu masih kecil, maka beliau dianggap sebagai putra bungsu. Syekh Haji Muhammad Salim, kakekku, berasal dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kalau tidak salah ingat, di Batu Sangkar ada 2 desa, yang disebut Koto Baru. Pada waktu berusia lebih kurang 12 tahun, aku pernah dibawa ayah ke desa itu sewaktu beliau melawat ke Sumatera Tengah. Oleh karena di usia 12 aku sudah bisa pidato dan membaca kitab pesantren tingkat sanawiyah, maka oleh saudara orang tuaku aku diberi panggilan, Malin Kacik, yang artinya, alim kecil. Kakekku, Haji Muhammad Salim bin Malin Palito datang ke Aceh Selatan sebagai dai atau pendakwah, juga sebagai guru agama. Sementara paman beliau yang masyhur dipanggil masyarakat Labuhan Haji dengan panggilan, Tuanku Pelumat, aslinya Syekh H. Abdul Karim, telah lama mendahului beliau merantau ke Aceh Selatan dan bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Haji, juga sebagai dai, guru dan ulama, yang giat menyebarkan nilai agama Islam. Dorongan inilah yang paling kuat bagi kakekku Haji Muhammad Salim, untuk meninggalkan Sumatera Barat menuju Aceh Selatan dengan kapal layar perahu pada zaman itu. Tidak lama setelah kakek berada di Kecamatan Labuhan Haji, di bawah pimpinan pamannya, kakek mendapat jodoh, wanita pilihan yang bernama Janadat, putri kepala desa bernama Meciknya Ujud, dari desa Kotopala, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Itulah ibu kandung ayahku, Syekh Mudawwali Al-Khalidi. Dengan demikian, ayah beliau adalah seorang ulama, sementara ibu kandungnya keturunan pemimpin masyarakat, yang cukup terkenal di Kecamatan Labuhan Haji. Pada waktu ayah saya masih kecil, adik kandungnya meninggal, bahkan ibu kandungnya pun, nenekku, Siti Janadat berpulang ke rahmatullah. Kalau tidak salah, ada yang mengatakan bahwa nenekku meninggal saat melahirkan. Maka tinggallah ayah sebagai anak yatim. Nenekku, Siti Janadat sangat dicintai oleh kakekku Haji Muhammad Salim. Setelah beliau wafat cintanya ditumpahkan pada ayahku, lebih dari cintanya kepada kakak kandungnya yang laki-laki, Abdul Ghani, dan kakak perempuannya Umi Kalsum dan Siti Maliyah. Meskipun kakak-kakak ayahku sangat mencintai ayah, tetapi kakek tidak menyerahkan kepercayaan asuhannya kepada mereka, beliau mengasuhnya sendiri. Karena demikian cintanya, ayah selalu digendong kakek di atas bahunya kemana saja beliau pergi, sewaktu mengajar ataupun ketika berdakwah. Meskipun kakekku Haji Muhammad Salim berumah tangga lagi, di suatu desa di Kecamatan Manggeng, namun cintanya kepada ayah melebihi segala-galanya, bahkan jika dibandingkan dengan istri baru dan putra-putrinya yang lain. Memang kita dapat membayangkan, bahwa kecintaan seorang ayah yang juga seorang ulama, yang menjadi panutan umat, terhadap anaknya senantiasa dibarengi dengan doa yang tidak putus-putusnya. Baik setelah selesai mengerjakan ibadah, ataupun di waktu sang ayah teringat pada anaknya. Dengan menghayati apa yang aku ketahui tentang ayah, maka aku bertambah yakin terhadap apa yang pernah diceritakan oleh sahabat dan murid orang tuaku, Syekh Haji Tengku Adnan Mahmud. Syekh Haji Tengku Adnan Mahmud adalah teman ayah ketika belajar mengaji pada Tengku Haji Muhammad Ali Lampisang di Labuhan Haji, kemudian pada waktu belajar mengaji pada Tengku Syekh Mahmud Lamlon di Blangpidi. Pada waktu ayah dengan teman dekatnya, Tengku Muhammad Salim Sawang, ke Banda Aceh mencari pesantren untuk melanjutkan ilmu pengetahuan mereka, Tengku Adnan Mahmud yang berasal dari Kecamatan Manggeng, kecamatan perbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji, tidak ikut ke Banda Aceh. Beliau kembali ke kampung halamannya menjadi guru agama setempat. Sekitar tahun 1935 ayah telah terkenal di Sumatera Barat dengan jamaah dan kelompok perjuangan para ulama Minangkabau, seperti Syekh Haji Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Haji Hatib Ali, Syekh Muhammad Jamil Jaho dan lain-lain, hingga beliau bercita-cita melanjutkan studinya ke Minangkabau, Sumatera Barat.
Apalagi kebanyakan para pemimpin Aceh seperti Prof. A. Hashimi, dan juga dari Aceh Selatan sendiri seperti almarhum Tengku Muhammad Abdusyam, Tengku Sahim Hashimi dan lain-lain belajar ke Sumatera Barat. Pada waktu Tengku Adnan ingin melanjutkan studi, beliau berangkat dari kampung halamannya. Tetapi sesampainya sampai di Bakongan Aceh Selatan beliau ditahan oleh masyarakat setempat yang dipimpin oleh tengkunya Raja Bakongan untuk tetap tinggal di sana dan menjadi guru besar mereka dalam hal keagamaan. Akhirnya beliau berumah tangga dan istiqomah di sana sampai sekarang. Jadi beliau melaksanakan maksudnya di atas bukan karena gurunya, juga guru ayahku, Tengku Syekh Mahmud Blampidi meninggal dunia, tetapi jauh sebelumnya. Sebab gurunya meninggal jauh sesudah itu, yakni sekitar tahun 70-an sebelum aku kembali dari Universitas Al-Azhar. Bahkan setelah ayah meninggal tahun 1961 aku menggantikan kedudukan almarhum, baik sebelum aku studi ke Mesir atau sesudah kembali, namun Tengku Syekh Haji Adnan Mahmud menjadi sahabatku dalam perjuangan mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Tarikat Naqsyabandiyah, bahkan aku menganggap beliau sebagai paman atau saudara tertua, karena kearifan beliau dalam masyarakat dan kemasyarakatan. Beliau adalah murid tertua ayah, beliau diangkat oleh ayah sebagai seorang musydnya bersama dengan Syekh Haji Tengku Komarudin Lailun, salah seorang murid tertua ayah. Tengku Syekh Haji Adnan Mahmud sering mendapat pujian dari ayahku karena taktis kepemimpinan keagamaannya bersifat politis ke masyarakat dalam arti yang luas. Setelah ayah berpulang ke Rahmatullah, beliau sering datang ke pesantren Darussalam ayah bertawajuh dan bersuluk pada waktu aku memimpin pesantren tersebut. Beliau menganggap aku seperti gurunya, mungkin karena aku putra ayah yang tertua, atau mungkin karena ilmu pengetahuanku. Apalagi setelah aku menamatkan studiku dan mendapat gelar Ph.D. Doktorate Doktoral dari Universitas Al-Azhar sebagai mahasiswa pertama dari Asia Tenggara mendapatkan gelar itu. Aku tidak dapat melupakan sambutan meriah ketika aku dan istriku Nur Hadisah Nyadiwa berkunjung ke Bakongan pada tahun 70-an. Beliau dan masyarakat mengadakan upacara duduk berdua di pelaminan yang telah dihias sedemikian rupa, laksana dua pengantin baru dalam penghormatan masyarakat Aceh. Syekh Haji Tengku Adnan Mahmud, pimpinan pesantren Ashabul Yamin di Bakongan Aceh Selatan. Kakekku Haji Muhammad Salim pernah bermimpi, bahwa bulan purnama turun di pangkuan beliau, sewaktu ayah masih dalam kandungan ibunya, Siti Janadat. Meskipun mimpi tidak dapat dijadikan dalil pada hukum tetapi dalam pemahaman isyarat, banyak benarnya. Dan ini dalam Al-Quran ketika menggambarkan mimpi Raja Mesir yang kemudian ditakwilkan, maka nyatalah kebenarannya, bahwa putra yang dicintainya itu suatu waktu akan menjadi ulama besar, suluh penerang bagi umat manusia pada zamannya. Aku mengetahui hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada mimpi Yusuf AS, yang kemudian beliau tawilkan sendiri, dengan cara mengungkapkan kepada orang tuanya, Nabi Yakub AS. Nama Abuya pada waktu kecil ialah Muhammad Wali. Setelah beliau berada dalam jajaran para ulama besar di Sumatera Barat, beliau bergelar Mangku Mudo, atau Tuanku Mudo Wali, atau Angku Aceh. Setelah kembali dari Sumatera Barat ke Aceh, di Kecamatan Labuhan Haji, masyarakat memanggil beliau dengan Tengku Muda Wali. Sedangkan beliau sendiri menulis namanya dengan Muhammad Wali atau secara lengkapnya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Hajah Rabiah Jamil, ibu tiriku, atau ibu kandung adik-adikku, Ahmad Wali dan Haji Marwadi Wali, pernah menulis pada sebuah buku kecil tentang rentetan nama orang tuaku sebagai berikut. Syekh Haji Muhammad Wali, Asyafi Mazhaban, Wal Asyari Akidatan, Wan Naqsyabandi Tarikatan. Padahal seingatku, ayah tidak pernah menulis rentetan nama beliau dengan predikat yang demikian. Catatan Umi Hajah Rabiah Jamil itu dapat dimaklumi karena beliau adalah putri kandung Syekh Muhammad Jamil Jaho, seorang ulama besar di Sumatera Barat, yang alim di antara putra-putra Syekh Jamil Jaho yang lain. Syekh Muhammad Jamil Jaho, mertua Abuya Muda Wali yang kedua setelah Umi Hajah Rasimah, Umi Padang ibu kandung dari Abuya Muhibudin Wali dan Abuya Jamaluddin Wali. Beliau menikahkan dengan anaknya yang bernama Hajah Rabiah kepada Abuya, ibu kandung dari Abu Mawardi Wali.